Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan angkat mengenai ramainya di medsos kunjungan keliling Anies Baswedan. Kemudian yang ingin saya fokuskan di medsos lagi. Tapi kok kayaknya benar ya. Pak Jokowi sebagai presiden membatalkan kunjungan ke Kahmi atau apa itu ya, Kahmi di Palu ya, Kahmi di Palu, karena panitia tetap mencantumkan Anies Baswedan menjadi salah satu pembicara. Jadi kalau Anies ada, Pak Jokowi tidak mau hadir gitu. Nah, karena panitianya tetap tidak membatalkan Anies Baswedan, ya Pak Jokowi membatalkan hadir dan mengirimkan wakil wapresnya Pak Ma'ruf Amin. Kalau saya sih paham kenapa. Anies kan dia dari kami juga, dia anggota juga, jadi ya boleh-boleh aja. Tapi kok jadi sampai ke sana larinya? Kalau berita ini benar gitu ya, kalau berita ini benar, itu saya mengatakan respect ke Pak Jokowi udah tengkurap, lebih tengkurap lagi. Kenapa takut betul sih? Kalau saya sebagai presiden, urusan apa mau saya hadir segala macam, nggak ini. Sehingga orang bilang, wah kalau dia hadir, kalah wibawa gini-gini, ya mau diapain? Kalau presiden kan kudu berwibawa, kalau memang kalah wibawa, atau ya mau diapain gitu, kembali saya katakan. Tapi barangkali kalau pakai kriteria Pak Jokowi, mungkin karena beliau rambutnya tidak putih atau belum putih atau jidatnya kurang berkerut, sehingga dia belum menjadi pemimpin atau bukan menjadi pemimpin yang baik. Kalau dari kriteria saya, Pak Jokowi memang bukan pemimpin. Beliau adalah pimpinan. Beda pimpinan sama pemimpin. Tapi alergi mengenai kedatangan Pak Jokowi karena adanya Anies di dalam satu perhelatan yang sama itu buat saya rada sulit diterima akal sehat gitu ya. Presiden kok merasa tidak mantap, istilah Betawinya tidak mantap, tidak enak dan lain sebagainya. Entah apalagi penjawabnya kalau Anies yang tampil. Lah dia kan diundang di sana. Ngomong apa silakan aja. Jadi ada hal-hal yang buat saya perlu direnungkan kembali. Bagaimana mindsetnya Pak Jokowi seperti itu. Saya masih percaya ini masukan dari orang kiri kanan di istana barangkali dengan kajian-kajiannya. Yang barangkali ahlinya itu ahli yang cuman gelar akademisnya tapi isinya bukan keahlian di situ, bukan kompetensinya barangkali. Saya sih praktisi, bukan ilmuwan. Jadi kalau praktisi kan ngomong apa yang ada aja di lapangan. Dan berbicara bagaimana apa yang disampaikan itu bisa dibuktikan dan dijadikan kenyataan. Kalau memang merah ya memang merah gitu. Jadi kembali saya katakan amat disayangkan hanya gara-gara Anies Baswedan hadir di Palu, ikut menjadi salah satu pembicara, katakanlah undangan dan berbicara, maka presiden membatalkan kunjungannya dan mengirimkan wakilnya. Orang kan kalau udah ini bilang, waduh nggak sanggup mentalnya nih. Padahal sama, Anies juga rambutnya blond putih, Pak Jokowi juga blond putih, jidatnya nggak berkerut, sama-sama nggak berkerut. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir lah, ngomong aja. Apalagi namanya istilahnya sama-sama bekas gubernur DKI, satu alumni tanda petik. Mestinya kompak dong, enak kan. Apalagi Pak Anies sebelumnya pernah jadi menterinya Pak Jokowi yang dipecat. Ini kan mestinya nggak apa-apa. Sering ketemu jalan bareng kok, saya baca dilihat di medsos tuh. Kan jadi alergi begitu, biasa-biasa aja lah, nyantai. Tapi ya barangkali ini jawabannya kalau memang menurut saya Pak Jokowi bukan pemimpin, dia memang cuma pimpinan, presiden sebagai pimpinan yang bukan pemimpin. Itu aja barangkali. Tapi ini buat saya cukup serius. Ditambah lagi ya itulah yang
main-main di Gelora Bung Karno. Saya ulangi lagi, yang khawatir adalah Pak Jokowi cuma dipakai aja karena ada khawatiran enggak, sehingga ya putusannya menjadi ya gimana lah, jadi nggak jelas. Kok takut betul bersaing? Orang nggak akan, ini udah presiden kok takut amat bersaing. Bersaing di mana? Nggak ada urusan kalau saya sih. Ada mindset yang nggak beres lah. Jadi berlaku how you think is how you act is who you are. Lah kalau perilaku seseorang itu tidak berkualitas ya karena mindsetnya tidak berkualitas. Itu tindakan yang menurut saya tidak bagus itu ya. Tindakan yang membuat respek ke Pak Jokowi malah lebih jelek lagi. Nah, kenapa tindakannya begitu? Karena kalau kualitas mindsetnya seperti itu. Kalau kualitas seperti itu, lah kenapa? Lingkungan yang ya mindset lingkungan pun yang nggak berkualitas juga barangkali. Lingkungan yang ngasih masukan dan lain sebagainya. Sehingga nggak jelas lagi lah. Apalagi kalau nanti dikaitkan dengan kasus yang rame-rame ijazah palsu, nggak jelas, saya sendiri nggak tahu lah mana yang benar, tapi klarifikasi nggak ada, malah dicari-cari polisi menangkap ini karena macam-macam lah. Kalau saya cuma lihat sederhana, apa bedanya foto di ijazah, cuma dari kupingnya aja beda banget lah. Kalau kacamata udahlah bisa di setel, kumis juga, tapi kuping tuh nggak bisa diapa-apain. Itu aja barangkali, tapi banyak hal yang harusnya lingkungan staf ahlinya itu membantu berusaha meningkatkan trust dan respect masyarakat kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Jangan seperti sekarang dibiarkan kecemplung sendirian. Saya mengatakan istilah kecemplung. Nah, buat Pak Jokowi hati-hati aja lah gitu ya. Karena sayang apapun Anda masih presiden gitu lah dari republik ini gitu. Saya nggak gitu suka kalau ada kritiknya yang menurut saya ya sudah nggak jelas lagi dasarnya. Tapi kalau dasarnya jelas macam, saya lebih menyarankan lihatlah kritik ini sebagai masukan dan segera dilakukan klarifikasi. Dari kejadian-kejadian yang ada nih, saya sampai pada kesimpulan ini tim komunikasinya di lingkungan Pak Jokowi istana ini lemah banget ya. Hanya modal kekuasaan melarang media mainstream ini segala macam, tapi medsos nggak bisa dikendalikan. Itu kan buzzer yang dibayar banyak mau ngapain aja, pada sepi itu. Ijazah palsu buzzer nggak bilang, soal di sini buzzer nggak ngomong. Buzzer bayaran kelasnya kelas ya gituan nggak jelas lah. Nah, saya nggak tahu buzzer di bawah kendali siapa, dibayar ini cari makan seperti itu. Itu aja barangkali komentar bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masukan ini bisa memberikan manfaat dan memperbaiki lingkungan untuk bisa membantu Pak Jokowi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.